Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia, amin ya rabbal alamin. Nah, di cuaca yang mulai dingin seperti ini, enaknya makan yang pedas dan seger ya. Di Belanda juga sekarang sudah memasuki musim gugur ya. Jadi banyak hujan, walaupun hujannya itu tidak terlalu besar seperti di Indonesia, rintik-rintik gitu, tapi dingin dan juga anginnya ini sudah mulai besar ya, karena angin itu di sini kalau musim gugur itu berfungsi untuk menjatuhkan daun-daun yang sudah kering ya dari pohon ya. Tapi sekarang belum ada yang kering, baru kuning-kuning sedikit gitu, tapi angin sudah mulai. Jadi enaknya makan yang seger ya, yang pedas-pedas, asem-asem dikit. Untuk itu saya hari ini mau membuat plecing kangkung. Plecing kangkung ini seger ya, pedas, ada asemnya juga. Dan plecing kangkung ini adalah masakan khas dari Lombok ya dan Bali ya. Di sana terkenal. Saya juga punya sahabat yang dari Mataram ya. Terus ada juga yang dari Singaraja, Bali. Dulu saya tuh sering dibuatkan plecing kangkung. Nah, untuk itu sekarang saya mau membuatnya sendiri ya, berdasarkan pengalaman saya dari sahabat saya itu. Dan ini pastinya enak banget dan gampang banget ya. Gampang banget cara membuatnya, hanya dengan kangkung ya, dan tentunya cabai ya, dan nanti ada yang lain-lainnya lah, ada kawan-kawannya seperti terasi dan lain-lain. Dan untuk itu saya mau memetik kangkungnya dulu, memetik cabainya dulu di balkon kebun saya di sana belakang ya. Itu yang dulu juga pernah di beberapa video saya panen kangkung, panen kentang ya, panen cabai. Dan sekarang saya mau ke sana menuju ke kebun balkon saya. Nah, sekarang saya mau memetik cabenya dan juga kangkungnya ya. Sekarang kita pergi dulu ke kebun belakang. Kebun di balkon. Tuh, cabenya sudah kelihatan. Ini kebun di balkon saya. Ini cabenya tuh sudah mulai merah-merah lagi. Ini waktu itu sudah dipanen satu kali. Sekarang sudah mulai pada merah lagi. Tuh, ini cabai yang besar. Kalau ini cabai keriting ya. Tuh, yang masih hijau juga banyak. Ini sudah merah-merah lagi. Nah, ini kangkungnya. Ini kangkungnya juga sudah pernah saya panen, tapi sekarang ini sudah panjang lagi ya. Ini dulu saya panennya itu dipotong-potong gitu. Ini sebetulnya kangkung cabut, tapi saya potong aja supaya dia numbuh lagi. Dan sekarang saya mau ambil untuk membuat plecing. Untuk membuat plecing kangkung. Ini enak banget ya. Cuaca dingin-dingin. Tuh, hujan, gerimis. Sekarang sudah mau memasuki musim gugur. Tuh, daun-daun juga sudah mulai menguning. Itu nanti kalau musim gugur, pohon-pohon ini gundul semua ya, rontok semua. Ini sekarang sudah mulai ada yang kuning-kuning tuh sedikit. Ini juga ada kangkung sedikit, tapi ini harus nunggu ya, nanti kalau udah panjang baru dipanen. Tuh, jadi balkon saya ini seperti ini. Tanaman-tanaman saya ini, saya suka yang hijau-hijau. Nah, sekarang saya petik ya cabai keritingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil beberapa aja.
Karena untuk membuat plecing kangkung itu tidak perlu banyak-banyak cabenya ya. Atau ya disesuaikan aja, kalau mau lebih pedas ya bisa ditambah cabai rawit. Tuh, cabai keritingnya cakep-cakep. Ini mulai pada merah-merah lagi. Ini nanti saya nunggu temen yang mau memanen. Katanya butuh cabai. Nah, kalau buat plecing segini aja udah cukup ya. Cabai keritingnya nanti bisa ditambah dengan cabai rawit kalau mau pedas. Segini aja. Ini sisanya nanti nunggu temen datang mau panen lagi di sini. Nah, ini cabenya ya. Segini aja sudah cukup. Sekarang saya mau memetik kangkungnya. Ini saya petik dari sini aja ya. Kalau dulu tuh dari tengah, dari sana. Sekarang dari sini aja. Aduh, gimana duduknya? Duduk jongkoknya. Ini kangkungnya muda-muda banget. Enak ini hujan-hujan gini bikin plecing kangkung. Pedes-pedes, pedes asem, seger banget tuh ya. Tuh kangkungnya. Ini kangkungnya nih gurih banget dan empuk banget ya. Oh iya, ada yang belum jelas ya, itu menanyakan pupuknya katanya. Jadi ini kangkung dan tanaman cabai ya. Itu saya nanam tomat juga. Saya pupuk itu pakai jus tomat dan jus pisang ya. Jadi jus tomat itu kita bikin sendiri ya, 2 buah tomat, kemudian ditambah 1 buah pisang, kita jus aja, kita blender. Setelah itu dicampurkan dengan air 5 liter ya, dengan air 5 liter campur, tapi disaring dulu karena itu biji-biji tomatnya itu masih ada ya. Nanti kalau disiramkan nanti biji tomatnya itu pada numbuh. Disiramkan itu ke akarnya ya, ke akar kangkung, ke akar tomat, ke akar cabai. Siramkan ke akar, jangan ke daunnya. Dan itu diulangi 7 hari sekali ya. Jadi 1 minggu 1 kali. Itu aja, gampang banget. Juga kalau ada kulit pisangnya juga itu bisa, itu kulit pisangnya di blender aja. Atau kulit pisangnya itu dipotong-potong ya, ditanam di dalam tanahnya. Itu kulit pisang juga itu mengandung banyak kalium ya. Karena tanaman ini memerlukan kalium untuk tumbuh, untuk supaya itu daun, batang, dan buahnya itu banyak juga. Itu perlu kalium. Jadi itu sih sebetulnya kuncinya. Dan itu lebih aman ya, lebih biologis gitu daripada pupuk-pupuk kimia. Jadi kalau ada sampah-sampah dapur juga ya, itu kulit-kulit pisang, sampah-sampah dari sayur-sayuran itu bisa buat pupuk juga. Dimasukkan aja ke dalam tanahnya gitu, itu subur nanti. Jadi pupuk-pupuk dapur itu jangan dibuang ya. Apalagi pupuk-pupuk yang hijau itu dari potongan-potongan sayuran, itu jangan dibuang. Dimasukkan ke dalam tanahnya itu jadi pupuk. Nah, segini cukup ya untuk membuat plecing. Nah, segini aja.
Ini nanti, oh ya sedikit lagi ini dihabiskan satu blok ini, satu apa namanya? Ini satu blok bunga ini kita habiskan. Itu tinggal 2 blok lagi, 2 petak. Ini panen 1 petak. Tuh kangkungnya mantap banget, seger-seger. Dan ini cabenya nih ya, kita bikin plecing kangkung. Ini semua bahannya ya untuk membuat plecing kangkung yang seger banget, yang enak banget. Nah ini kangkungnya yang tadi saya ambil dari kebun saya ya, dari balkon. Kangkungnya masih seger. Kemudian ini cabenya juga yang tadi saya ambil dari balkon itu ya, dari kebun saya. Ini cabai keriting ada 7 buah. Kemudian saya tambah dengan cabai rawit ya, supaya lebih mantul banget. Ada 4 buah ya. Silakan aja sesuai selera ya pedesnya. Kemudian 2 buah tomat. Dan ini gula merah ya. Gula merah ini 1 jempol aja, 1 jempol tangan gitu. Kemudian ini terasi yang sudah dibakar. Tuh terasi yang sudah dibakar 1 ruas jempol lah. Dikira-kira aja ya. Atau boleh juga kalau lebih banyak silakan aja. Sesuai selera. Kemudian nanti kita pakai garam ya sedikit ya, karena ini terasinya ini sudah asin ya. Kalau kurang asin nanti kita tambahkan garam. Kemudian ini bawang merah, ini ada 2 buah atau 2 siung. Bawang putih ada 2 siung. Kemudian jeruk nipis ini saya untuk menambah nanti asam-asamnya ya. Boleh juga pakai air asam sedikit. Dan ada juga yang memakai jeruk limau ya. Jadi sesuai selera aja. Jeruk limau itu untuk lebih wangi ya. Dan ini jeruk nipis juga supaya nanti sambalnya itu tidak cepat basi ya. Nah kemudian ini pakai kacang goreng ya. Ini kacang goreng yang sama kulitnya ya. Ya ini opsional aja, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Ini biasanya kalau di Lombok itu dia pakai kacang goreng ya. Ini kacang tanah ya. Sekarang kangkungnya kita rebus dulu ya. Ini sudah saya siapkan air secukupnya. Saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini airnya sudah mendidih ya. Sekarang saya mau masukkan kangkungnya. Nah, saya masukkan kangkungnya ya. Jadi kangkungnya ini memang sengaja panjang-panjang ya. Ini kangkungnya sudah saya cuci ya. Kalau yang batangnya besar, kangkungnya tuh dibelah ya, seperti ini tuh. Dibelah tengahnya. Ini kangkungnya ya panjang-panjang seperti ini. Jadi nanti makannya itu asik pokoknya. Makannya tuh nanti digulung-gulung gitu. Tapi sesuai selera aja ya, mau dipotong-potong juga boleh. Ini kangkungnya ini gampang lembek banget ya. Tuh. Kangkungnya ini cepat lembek dan ini gurih banget. Karena di pupuknya itu pakai jus tomat dan jus pisang. Makanya kangkungnya itu agak manis-manis gitu. Ada manis-manisnya. Itu kata iklan. Supaya kangkungnya ini tetap hijau, ini merebusnya jangan ditutup ya. Jadi biarkan terbuka seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah diangkat, dicelupkan ke air es atau ke air dingin ya. Itu supaya menyetop proses pemasakan di luar, jadi tetap hijau nanti, dan itu rasanya nanti kres-kres gitu. Nah ini kangkungnya sudah mateng ya, jangan terlalu lembek banget, nanti nggak enak. Dan saya mau angkat. Ini nanti mau saya siram dengan air dingin ya, yang dari kulkas. Nah ini air rebusan kangkungnya ya, mau saya pakai untuk merebus tomat ya.
dengan cabai merah dan cabai rawit. Kemudian bawang merah, bawang putih. Ini bahan bumbunya kita rebus ya, supaya tidak langu nanti. Bawang merah, bawang putih, kemudian ini juga cabai merah, cabai rawit dan juga tomat kita rebus. Tapi tergantung selera juga ya. Ada juga yang mentah ya, yang bumbu mentah. Tapi kalau saya ini pengennya bumbunya yang mateng, jadi lebih awet nanti, supaya tidak cepat basi dan juga tidak bau langu-langu ya. Nah, ini tomatnya sudah empuk ya, saya angkat. Kemudian yang lainnya juga saya angkat. Oh, ini yang sudah direbus. Nanti saya ulek ya. Nah, ini yang diulek pertama nih cabai dan bawang ya. Kalau tomat itu nanti gampang itu, gampang halusnya. Banyak versi ya untuk membuat plecing kangkung ini. Ada yang pakai kelapa ya. Jadi macam-macam caranya. Nah, ini juga terasi dan gula merahnya ya, duluan kita ulek karena ini terasi juga keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terasinya dibakar, ini garing, ini keras ya. Tapi nanti ini kena ini air-air dari ulekan ini jadi lembut juga terasinya. Jadi kalau sudah direbus ini menguleknya juga gampang ya, nggak terlalu keras. Tapi sesuai selera, kalau pengen yang mentahan juga bisa. Tapi ya biasanya tuh cepet basi, harus dihabiskan sekaligus. Nah, sekarang saya masukkan tomatnya. Oh, ini sudah tercium wangi ya. Wangi terasinya juga. Kemudian saya kasih jeruk nipis ya, sedikit, supaya tambah seger, tambah asem, dan juga bisa awet ini ya sambalnya. Bisa juga pakai asam jawa ya, air asam jawa, atau biasanya juga pakai jeruk limau. Kalau ada jeruk limau. Ini sambalnya, ini sambal plecing kangkungnya. Cobain ya, sedikit aja. Aduh, ini kayaknya ini pedes banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, nggak begitu pedes, terasinya mantep. Tapi kurang garam ya. Saya kasih garam sedikit. Kurang garam karena tadi itu ada tomatnya ya. Jadi garamnya itu dari terasi kurang. Ini seger banget, bikin melek nih mata. Aduh, mantap surantap. Nah, ini sudah jadi. Boleh juga pakai penyedap rasa ya, silakan aja. Ini sambal plecing kangkung sudah jadi. Nah, cara penyajiannya, ini kangkungnya ya, yang tadi sudah direbus. Kemudian saya puter-puter ya, dibulat seperti ini. Nah, ini panjang-panjang, nanti makannya tuh ditarik-tarik, enak banget. Kemudian ini sambalnya. Ini sambalnya itu tinggal ditaruh di sini ya, di atasnya. Di atas kangkungnya. Sesuai selera banyaknya sambalnya. Silahkan aja. Tuh. Ini plecing kangkungnya. Kemudian ini kacang gorengnya, kacang tanah gorengnya. Itu bisa ditaburkan di sini atau di atasnya. Nah, inilah ya, plecing kangkung khas Lombok atau Bali ya. Cara bikinnya gampang, nih mantap banget.
Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya jadi juga ya plecing kangkung. Masakan kita hari ini khas Lombok, khas Bali ya, pokoknya enak banget, seger banget, pedes, ada asem-asemnya, wangi dari terasinya, pokoknya mantap surantap. Dan cara membuatnya juga gampang ya, silahkan dicoba resepnya. Like, share, dan komen, dan jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Kalau menunggu video saya lama ya silahkan kunjungi channel saya ya, channel Indo Kuliner Hunter. Di sana banyak video yang sudah saya upload ya. Sampai di sini dulu videonya, tetap jaga kesehatan ya. Dan salam sehat selalu.